Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Hukum dan Perlindungan Anak. Hari ini kami akan melakukan sosialisasi kepada anak-anak tentang bagaimana upaya untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini. Namun sebelum itu izinkan kami untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zubul Nurmati Mau. Saya Bianti Dalai. Saya Faradina Senes. Saya Faradina Salama. Saya Lisa Renata. Saya Farida Ila. Saya Nureni Febiana Kedi. Saya Janet Luasi. Saya Ika Sonia Glorialasi. Saya Elsa Kasih. Dan saya Jelika Nasakia. Demikian perkenalan singkat kami. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore semua. Terima kasih karena adik-adik yang ganteng, yang cantik-cantik, yang bersedia hadir di tempat ini. Kakak Dewa mengucapkan terima kasih karena adik-adik yang tadinya ada bermain, ada sibuk atau mungkin ada distraksi yang Kakak Dewa mengganggu adik waktu untuk ada di tempat ini untuk kita mau sama-sama belajar. Sebelum kita memulai kegiatan kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang tahu baca? Bisa baca toh? Bisa baca dengan suara yang menyaring untuk kita semua. Berdiri. Upaya Ya. pencegahan kekerasan seksual pada anak. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar yang akan dibawakan oleh kakak-kakak cantik, tiga kakak cantik. Yang pertama kakak Janet, kakak Rida, dan kakak Amri. Dengan rapi dan tenang untuk kita bersama-sama dengar penjelasan dari ketiga kakak ini. Terima kasih kesempatan diberikan. Kakak Janet. Jadi hari kita akan belajar sama-sama tentang yang tadi kawan Desmond baca tuh upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Di sini adik-adik dong betul-betul belum tahu tentang kekerasan seksual toh. Soalnya tahu toh. Di sini kakak ada mau kasih tahu kalau kekerasan seksual tuh salah satu bentuk kekerasan yang jahat. Pokoknya dia tuh jahat sekali. Nanti itu kekerasan tuh bikin adik jadi takut, jadi trauma. Di sini kakak-kakak dong akan sama-sama bagikan kepada adik-adik dong upaya-upaya untuk mencegah itu kekerasan terjadi begitu. Di sini yang pertama tuh Nanda bisa baca? Mana coba Nanda bisa baca ini? ya adik-adik dong lihat ada gambar laki-laki, ada gambar perempuan. Di sini ada sentuhan pada zona pribadi tuh kayak hal-hal yang soalnya boleh orang-orang sentuh di adik-adik. Untuk alat kelamin itu tempat kencing adik-adik dong tuh. Habis itu sampai terakhir bokong. Itu tuh hal-hal yang soalnya boleh disentuh oleh orang-orang yang adik-adik dong soalnya kenal. Tadi kakak bilang apa-apa? Kan tadi saya nggak bisa ulang. Ya. Sekarang di tangan, mulut, dada, alat kelamin. Gambar apa lagi? Saya bisa baca kepala. Ya, kepala, tangan. Ya sama. Kalau yang ini nih sentuhan yang orang boleh sentuh di adik-adik, bisa adik-adik dong ke kepala, tangan, dan kaki. Ini terpotong tapi kaki itu boleh sentuh. Kalau misalkan adik-adik dong sakit, adik-adik dong di dokter, itu dokter boleh sentuh adik-adik ke sonde. Boleh. Ada yang boleh, ada yang sonde. Kalau boleh itu berarti harus ada dengan orang tua. Jadi kayak adik-adik punya mama, adik-adik punya bapak, jaga adik-adik supaya diperiksa sama-sama di dokter gitu. Selanjutnya, ini kakak mau bisa baca? Sekuat. Berani berkata tidak pada hal negatif. Bentar. Ini berani berkata tidak pada hal negatif nih. Ini adik yang mana ya? Yang begini, kalau kayak ada orang-orang yang adik-adik sudah kenal begitu kayak sentuh-sentuh adik-adik, padahal adik-adik sudah kenal dia nih, tapi dia sentuh-sentuh, itu adik-adik bisa bilang soalnya boleh, itu salah. Atau kalau dia tetap sentuh-sentuh adik-adik, adik-adik bisa lari, adik-adik bisa di adik-adik orang tua lapor, itu bisa. Kakak punya nama itu Angri. Nah selanjutnya itu di sini ada yang mau baca lagi. Ini siapa yang bisa baca lagi yang ini nih? Mengerjakan anak untuk membuat batasan. Ika.
Oke, pintar. Nah, di sini ini lebih kepada ibu-ibu nih. Nah, ibu-ibu di sini ini mengajarkan untuk membuat batasan tuh, ke ibu-ibu bisa mengajarkan anak tuh ke untuk dengan anak tuh ada yang bermain terus ada yang menyentuh tuh, ibu-ibu bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak terlalu dekat dengan orang yang mereka kenal. Coba ada siapa yang membaca ulang ini? Melakukan deteksi dini. Nah, melakukan deteksi dini kita. Nah, melakukan deteksi dini ini ibu-ibu itu bisa mengajarkan kepada anak untuk ini menolak secara tegas ketika ada yang menyentuh mereka. Nah, adik-adik juga bisa menolak secara tegas ketika ada yang menyentuh adik-adik. Misalnya, adik-adik kalau ketemu orang baru terus ini orang baru mau sentuh adik, itu adik dong mau tidak? Tidak. Nah, kalau begitu kalau orang-orang ini orang baru, nah adik-adik tuh tidak boleh terlalu dekat dengan dorang karena mereka tuh kan adik-adik tidak kenal. Adik-adik di sini juga kalau ada masalah begitu cerita dengan orang tua tidak? Cerita. Ada yang cerita, ada yang tidak. Nah, kalau adik-adik tuh kalau ada masalah tuh harus cerita dengan orang tua. Jangan malu-malu, itu adik-adik punya orang tua. Jadi kayak ada masalah itu harus cerita. Di sini kakak mau melanjutkan menjalin komunikasi dan kehangatan dengan anak. Nah, di sini menjalin komunikasi dan kehangatan dengan anak itu disarankan kepada orang tua. Orang tua harus menjalin komunikasi dan kehangatan dengan anak karena dengan komunikasi bisa memperkuat hubungan antara anak dengan orang tua. Orang tua mengajak anak untuk bercerita. Di saat orang tua dan anak melakukan diskusi begitu, orang tua bisa menanyakan kepada anaknya apa perasaan anak-anak. Biasakan anak untuk terbuka. Itu anak bisa menceritakan hal-hal apa saja yang dirasakan misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan bermain di sekitar rumah. Karena dengan membuat anak terbuka itu lebih dekat dengan orang tua. Jadi dari kakak bahas tuh tadi, siapa yang tahu yang bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh? Oh, itu apa? Mulut, dada dengan alat kelamin. Wih, pintar. Terus yang boleh disentuh tuh apa? Siapa yang ngerti? Kepala, tangan, kaki. Kakak kembalikan ini kakak Ini. Terima kasih Kak Janet, Kak Angri, Kak Rida. Masih ingat nama toh? Bagian tubuh mana yang boleh disentuh? Kepala, tangan, kaki. Kepala, tangan, kaki. Itu boleh Sentuh. Kalau yang tidak boleh disentuh? Mulut, Tadi dada, Mulut, dada, dan alat kelamin. Pintar. Karena mulut dan dada dan alat kelamin itu privasi kita. Kak Angri bilang adik-adik kalau ada apa-apa harus terbuka dengan mama dan bapak, ayah dan ibu ya. Ya, mungkin itu saja dari Kak Janet, Kak Rida dan Kak Angri. Terima kasih banyak adik-adik semua yang sudah berpartisipasi mendengar materi hari ini. Saja yang adik-adik dengar bisa menjadi bekal supaya adik-adik menjalani hari-hari yang akan datang. Dari kita sebagai respon dari sosialisasi kita hari ini, kita akan bersama-sama bernyanyi lagu. Adik-adik mungkin bisa lihat kakak Tini dulu, lihat kakak yang lain. Baru kedua, ketiga kali adik-adik bisa ikut bersama kita nyanyi dan buat gerakan. Oke, musik. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Bisa toh? Bisa. Oke, sekali lagi. Tuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Dan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang
tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju